猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan Xiaoyan bertarung melawan Juya, yang mana Juya juga mengeluarkan sayap dewanya. Hingga tak lama kemudian, sosok Juya mengalami kebuntuan ketika melawan sosok Xiaoyan. Dan scene pun berganti. Bahkan, jika ada ratusan ribu orang dari istana pemburu dewa, keabadian masih merupakan minoritas. Bahkan, jika mereka memiliki kekuatan keabadian, mereka bukanlah lawan dari pasukan Taisu yang menggunakan armor dewa palsu. Apa yang diinginkan Xiaoyan adalah membunuh sosok Juya yang merupakan komandan pasukan Taisu. Kemudian, sosok Xiaoyan sekali lagi menyapu ke arah Juya yang sedang menembak ke belakang untuk melarikan diri. Pada saat ini, Juya tidak punya niat untuk melawan Xiaoyan lagi, karena dia hanya jatuh ke dalam kegelapan dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Itu merangsang setiap inci saraf Juya untuk tidak melakukan pertarungan lagi. Perasaan menakutkan semacam ini sudah menjadi pengalaman keduanya, dan dia tidak ingin mengalami untuk ketiga kalinya. Jika yang ketiga kalinya benar-benar terjadi, dia pasti akan mati. Dia tidak meragukan kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya, karena dia sudah hampir mati di tangan barusannya. Ia pun menjadi semakin waspada pada sosok Xiaoyan. Di sisi lain, pada saat yang sama, ketika Xiaoyan mengejar sosok Juya, beberapa sosok menyapu ke arah Xiaoyan dari sekitarnya. Yang kemudian, mereka meraung dan menyerang Xiaoyan dari segala arah. Tampaknya, sosok-sosok ini menghentikan pergerakan Xiaoyan dan membantu Juya untuk melarikan diri. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan melihat semua sosok yang mengejarnya. Pada saat ini, jika Juya berhasil kembali ke Dewa Taisu, Xiaoyan pasti akan gagal untuk membunuhnya. Dan meskipun dia tidak menyukai Jushi dan istana pemburu dewa, namun dia juga sangat membenci dunia Taisu. Tapi, setidaknya, pada saat ini, Xiaoyan dan Jushi sedang berjuang untuk melawan musuh yang sama. Jadi, Xiaoyan harus menemukan cara untuk menyelesaikan jalan buntunya saat ini. Hanya dengan mengalahkan Juya, Xiaoyan akan dapat menemukan cara untuk membiarkan 6 Dewa Taisu itu memasuki reruntuhan spiritual. Sementara itu, pada saat ini, ada beberapa siluet yang terbang di sekitar Xiaoyan, dan cahaya cincin di antara jari-jari Xiaoyan pun mulai menyala. Setelah itu, labu dewa bermata 9 di telapak tangannya muncul dari cincinnya. Senior, junior ini membutuhkan bantuan kalian. Ini bukan waktunya untuk berpura-pura sombong. Jika kalian tidak bertindak, ratusan ribu orang di belakangku akan dibunuh, ucap Xiaoyan dengan wajah yang panik. Kali ini, Xiaoyan berpura-pura cemas di depan para senior dari Labu Dewa Bermata 9. Dia tahu bahwa sosok yang ada di dalam Labu Dewa Bermata 9 itu adalah orang-orang perkasa, yang mana mereka pasti akan bisa mendengar kata-katanya. Bahkan tetapi, ketika suara Xiaoyan jatuh, Labu Dewa Bermata 9 tidak bergerak sama sekali. Tampaknya mereka tidak mendengar suara Xiaoyan, atau mungkin mereka memang mengabaikannya. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir ketika melihat situasinya saat ini. Dia tidak tahu di mana dia memprovokasi para senior itu. Akan tetapi, mereka saat ini tiba-tiba mengabaikannya. Lupakan saja. Kali ini demi makhluk-makhluk itu, aku akan mengambil tindakan, ucap seseorang secara tiba-tiba. Tepat ketika Xiaoyan hendak mengembalikan labu dewa bermata 9 ke dalam cincinnya, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar datang dari labu itu, dan Xiaoyan juga tercengang saat mendengar kata-kata itu. Ada total 5 senior yang dikenal Xiaoyan di dalam labu bermata 9, yaitu bayi kematian, pendekar pedang gila, siluman rubah ekor 9, si Linjun, dan gadis bayangan. Dengan masalah ini, meskipun mereka sudah lama tidak muncul untuk membantu Xiaoyan, akan tetapi Xiaoyan sudah memiliki kesan yang akrab dengan semua suara mereka. Hanya saja, ketika mendengar suara barusan yang keluar, Xiaoyan merasa sangat asing dengan suara itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Xiaoyan belum pernah mendengarkan sebelumnya. Setelah Xiaoyan mendengar suara ini, muncul beberapa asap hijau di Labu Dewa Bermata 9 itu. Namun, Xiaoyan tidak segera berhenti, dan dia terus melesat ke arah Juya yang sedang bergerak melarikan diri dengan kecepatan tercepat.
Xiaoyan yakin bahwa ketika dirinya mengambil kesempatan untuk melenyapkan Juya pada saat ini, perang yang memakan waktu cukup lama ini dapat berakhir. Meskipun begitu, Juya bukanlah kuncinya. Kuncinya adalah 6 monster raksasa dunia Taisu yang memiliki jumlah kekuatan keabadian yang tidak diketahui di belakang. Dan mereka terus-menerus memasuk kekuatan keabadian bagi para dewa Taisu. Tapi, banyak sosok yang awalnya menyerang Xiaoyan yang tiba-tiba entah dari mana sesosok muncul di depan mereka. Dan pada detik berikutnya, terdengar suara teriakan yang sangat melengking. Sudah lama sejak aku keluar dari labu ini dan melepaskan penat. Akhirnya aku bebas, ucap Juling Jun sambil mengayunkan bilah rantai besinya dan menciptakan lingkaran dengan gila di kehampaan. Tentu saja, dari 5 senior yang ada di dalam labu dewa bermata 9, metode bertarung Julin Jun adalah yang paling brutal. Dan jika dia menangkap satu mangsa, dia pasti akan membunuhnya. Bentuk labu dewa bermata 9 ini dibagi menjadi 2 bagian. 2 bagian itu dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang semuanya meningkat secara berurutan. Lalu, pedang kecil di tangan Zulingjung ini memiliki kekuatan serangan yang baik dan jumlahnya juga meningkat. Pada saat ini, sosok ini menarik tangan ke punggungnya dan ada kotak pedang di belakangnya. 2 pedang roh terbang keluar menyapu ke sampingnya dan akhirnya itu langsung menusuk dewa Taisu terdekat. Sementara itu, tubuh sang rubah iblis berekor 9 menutupi langit seperti penghalang dan di matanya, sosok dewa Taisu yang awalnya ganas dan penuh niat membunuh pun semuanya terdiam. Kemudian, mereka semuanya membungkuk di depan rubah iblis berekor 9. Lalu, terlihat bahwa sosok rubah iblis berekor 9 itu tiba-tiba menjentikan jarinya. Dan para dewa Taisu yang berlutut di depannya pun tiba-tiba berdiri. Lalu ia melambaikan senjata di tangan mereka untuk menyerang satu sama lain. Ini adalah teknik jimat pamungkasnya. Teknik ini didasarkan pada kekuatan jiwa. Tetapi sebenarnya lebih banyak kekuatan darah dan pesona yang begitu kuat. Itu hanya dapat dicapai dengan kekuatan darah seperti ini. Di sisi lain, Xiaoyan sudah meledakkan dengan kecepatan tercepatnya. Tetapi, sayap kekosongan di belakang Juya juga sangat cepat dan sulit bagi Xiaoyan untuk mengejarnya untuk sementara waktu. Pada saat ini, Xiaoyan meraung ragu-ragu dengan transmisi suara jiwanya untuk memanggil si gadis bayangan. Namun, tidak ada arah yang dituju. Xiaoyan hanya menyebarkannya dan dia tidak yakin apakah si gadis bayangan itu bisa meresponnya. Sekarang, tubuh Juya terus melesat melarikan diri, tapi dia tidak menoleh ke belakang. Itu karena dia takut terkena teknik aneh Xiaoyan lagi, dan Juya pun tanpa henti bergerak ke arah bagian depan dengan panik. Dalam sekejap mata, Juya pun hampir mendekati monster raksasa dunia Taisu. Tampaknya, selama dia kembali menyatu dengan monster raksasa dunia Taisu ini, Juya akan memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi, dia sangat putus asa saat ini. Ini sangat aneh. Cara orang ini akan bisa mematahkan pertahanan dan melawan armor dewa palsu. Ini bukanlah kekuatan jiwa. Lalu jika itu adalah kekuatan jiwa, aku memiliki armor dewa palsu generasi ketiga. Bahkan, jika itu adalah kekuatan jiwa di tingkat domain, itu seharusnya bisa dilawan untuk kedua kalinya. Gumam Juya dengan kesal. Aku melihat pemandangan tiba-tiba menjadi siang hari. Kehampaan juga menjadi putih. Dan aku ditelan oleh kegelapan dalam sekejap. Teknik aneh macam apa ini? Gumam Juya dengan kesal. Wajah Juya menjadi pucat karena kejutan ini. Dan mentalnya runtuh karena 2 teknik Xiaoyan sebelumnya. Dan dia bahkan tidak berani menghadapi Xiaoyan lagi. Bahkan sebaliknya, dia memilih untuk mundur dan melarikan diri. Dan dia tidak melihat ke belakang. Jadi, dia tidak tahu apa yang ada di belakangnya. Namun Juya masih bisa mendengar suara ledakan Sonic yang menderu. Wajahnya pun kini tampak suram. Dan dia berpikir bahwa untuk kelompok sampah ini, bahkan jika dirinya tidak bisa membunuh Xiaoyan, dia tidak akan melakukannya dalam waktu yang singkat. Juya terus merenung di dalam hatinya. Tapi pada saat dia melihat monster-monster raksasa dunia Taisu yang semakin dekat di depannya, tiba-tiba armor dewa palsu di tubuhnya mulai menumpuk di kepalanya. Tepat ketika Juya tidak tahu harus berkata apa, jika kepalanya dipukul dengan keras, dia bahkan bisa mendengar suara tulang lehernya patah secara langsung. Namun untungnya, armor dewa palsu yang kuat di tubuhnya tampaknya sudah memblokir pukulan fatal untuknya. Dan sebuah kristal transparan pun seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Kejutan ini pun membuat jantung Juya berdetak sangat cepat. Di balik lindung kepalanya, dia sudah menjadi burung ketakutan. Pada saat ini, dia hanya ingin lari untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Segera, kecepatan sayap kekosongan yang ada di belakangnya pun mengepak dengan panik. Dan tampaknya, kecepatannya sudah mencapai batas maksimal. Bentuknya kini berubah menjadi bayangan hitam bercahaya di kehampaan. Dan kecepatannya juga sangat cepat.
sehingga agak sulit ditangkap dengan mata telanjang. Tapi di suatu tempat di kegelapan ada sesosok bayangan yang hampir menyatu dengan kehampaan itu sendiri. Bahkan jika itu adalah seseorang, sulit untuk menyadari keberadaannya. Pada saat ini, sosok bayangan itu mengeluarkan kristal lain dari pinggangnya, memasuknya ke dalam senjata di tangannya. Lalu dalam sekejap mata, terdengar suara ledakan. Suara ledakan itu terdengar sangatlah pelan, hingga akhirnya kehampaan pun juga kembali tenang. Tapi dalam keadaan yang begitu luas ini, suara seperti itu sulit untuk menarik perhatian banyak orang. Dengan bisingnya suara perperangan, tampaknya suara yang berasal dari sosok bayangan itu kembali ke kegelapan. Sampai pada akhirnya, sosok Juya yang tengah melesat kencang di ujung tiba-tiba membeku. Seluruh tubuhnya berguling dalam kehampaan dengan cahaya yang aneh, dan dia sepertinya dipukul dengan keras. Namun, pada saat berguling-guling di kekosongan, sepertinya tidak ada getaran dari siapapun. Lalu, sebuah suara lembut pun datang ke telinga Xiaoyan. Dan ketika dia mendengar kata-kata itu, Xiaoyan tahu bahwa transmisi suara kepadanya ini adalah dari sosok si gadis bayangan. Pada saat ini, sosok Xiaoyan sudah mendekati Juya hanya dalam beberapa napas. Dan setelah beberapa saat, pendekatan Xiaoyan juga merupakan waktu yang sudah diperhitungkan oleh si gadis bayangan. Dan dia mengatakan bahwa 5 napas adalah waktu yang paling tepat. Kemudian, setelah 5 napas, Juya akhirnya pulih kembali. Tetapi, ada sebuah peluru kristal yang menempel di pelindung kepalanya. Itu masih tidak menembus pelindung dewa palsunya. Itu adalah peluru kristal yang pernah dilihat Xiaoyan, yang disebut dengan peluru penghilang jiwa, dan memiliki kemampuan untuk menembus jiwa. Oleh karena itu, waktu selama 5 napas milik Juya untuk sementara waktu dikendalikan. Tetapi, bagi Xiaoyan, waktu 5 napas ini sudah cukup. Dan begitu Juya sadar kembali, suara seperti kematian terdengar di telinganya. "Jangan lari, aku akan membawamu ke jalanmu sendiri," ucap Xiaoyan yang entah dari mana asalnya. Begitu suara Xiaoyan jatuh, ada suara lesatan yang datang di telinga Juya, dan kekuatan besar itu pun langsung mengenai pelindung kepalanya, dan juga nyala api melonjak ke langit. Pada saat ini, tubuh Juya seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan ketika api melilit di tubuhnya itu, menggambarkan garis api yang indah di kehampaan. Namun, Xiaoyan tidak memberikan Juya kesempatan. Setelah dia membantingnya dengan keras, pada saat yang sama, ketika Juya akan memberikan balasan, sosok Xiaoyan juga sudah melintas di belakang Juya. Segera, ada suara dentuman lain. Itu adalah gerakan Xiaoyan yang membenturkan lututnya pada tubuh Juya. Setelah Juya membungkuk, suara tulang patah pun akhirnya datang dari dalam armor dewa palsunya. Tampaknya, meskipun pertahanan armor dewa palsu milik Juya sangat bagus, untuk serangan Xiaoyan kali ini, selain berasal dari tubuh avatar Yuan Shen, itu juga mengandung kekuatan keabadian yang sama dalam armor dewa palsunya. Jadi, ketika serangan Xiaoyan dilepaskan, armor dewa palsu generasi ketiga milik Juya juga bisa mencapai batasnya. Xiaoyan pun kembali meraih sosok Juya, dan kali ini, 2 pukulan menghantam pelindung kepala Juya, dan akhirnya, dia bisa memperlihatkan wajah yang berlumuran darah, dan bahkan, wajah Juya kini penuh dengan rasa takut. "Jangan khawatir tentang jalan kematianmu, kamu tidak akan sendirian," ucap Xiaoyan sambil menatap wajah Juya. Wajah Xiaoyan tampak buram, entah itu wanita atau pria. Ketika Xiaoyan melihat penyusup dari dunia Taisu di depan matanya, mereka semua harus dibunuh. Detik berikutnya, Xiaoyan mengangkat tinjunya untuk menyalakan api yang mengamuk. Dan tanpa ragu, Xiaoyan langsung meninju kepala Juya dengan keras. Namun, tepat ketika tinju Xiaoyan terbanting, tinju itu tiba-tiba terhuyung-huyung. Dan pada saat ini, dahi serta wajah Xiaoyan penuh dengan keringat dingin. Xiaoyan pun mengangkat kepalanya dengan susah payah. Lalu, dia melihat ke sisi yang jauh. Tapi, segera, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Dan adegan ini pun mengejutkan. Ternyata, membuat ekspresi Xiaoyan lepas kendali. Lalu, ketika mengikuti arah tatapan Xiaoyan, itu adalah kegelapan di sisi jauh kekosongan. Tetapi, jika sebelumnya terasa kosong dan hampa, maka pada pandangan pertama itu adalah perasaan mengerikan yang nyata. Kemudian, pada saat ini, apa yang menyebabkan Xiaoyan berkeringat dingin bukanlah ketakutan dari dalam hatinya, melainkan tekanan misterius yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan tekanan yang sangat kuat ini membuat Xiaoyan semakin terengah-engah. Pemandangan di depannya secara bertahap menjadi jelas, dan sejauh matanya bisa melihat muncul satu demi satu sosok besar dan tak tertandingi. Sosok-sosok ini tidak terlihat asing, itu karena mereka adalah bantuan musuh yang merupakan para monster raksasa dunia Taisu. Akan tetapi, kejutannya bukanlah sosok monster raksasa ini, namun jumlah mereka lah yang tidak bisa dihitung dengan jari. Xiaoyan sudah menebak di dalam hatinya bahwa seharusnya ada lusinan monster raksasa dunia Taisu yang datang ke dunia Xuanyit. Apakah itu markas utama dunia Taisu?
ucap Xiaoyan. Xiaoyan terlihat sangat terkejut. Gambaran di depannya secara bertahap menjadi semakin jelas, dan jauh di matanya bisa melihat muncul satu demi satu sosok besar dan juga tak tertandingi. Sosok-sosok raksasa ini tidak terlihat asing bagi Xiaoyan. Itu karena mereka tidak lain adalah pasukan Dewa Taisu yang tampaknya sedang ditunggu-tunggu oleh Xiaoyan. Akan tetapi, kejutan Xiaoyan bukanlah berasal dari kemunculan Dewa Taisu saja. Namun, jumlah Dewa Taisu yang muncul kali ini di luar imajinasinya. Xiaoyan sebelumnya sudah menebak di dalam hatinya bahwa seharusnya akan ada lusinan Dewa Taisu yang datang ke dunia Xuanyin. Tetapi ketika melihatnya sekarang, di mana bayang-bayang perkasa menutupi langit dan matahari, serta sosok-sosok besar itu seperti bintang yang bergerak perlahan ke arahnya. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah bahwa ada ratusan Dewa Taisu yang begitu besar, yang mana mereka semua sedang menuju medan perperangan. Bahkan, dalam kehampaan yang luas ini, pemandangan itu tentu saja masih mengejutkan. Itu karena mengatasi 10 dewa saja sudah sangat merepotkan. Apalagi, ini mereka datang dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan hampir ratusan sosok dari Dewa Taisu, semuanya terbuka di depan mereka, dan dapat dilihat bahwa ada lubang kunci besar di lambang belakang mereka, yang kemudian ada rantai besi yang memanjang ke arah belakang. Itu adalah tanda bahwa bagian belakang setiap monster Dewa Taisu itu ada kunci besar yang menembus satu sama lain, dan satu kunci itu memanjang bagian belakang kekosongan. Lalu, setelah beberapa saat, dalam kegelapan di ujung, kunci raksasa yang terbentuk persegi muncul di depan mata semua orang, yang tampaknya makhluk ini lebih kuat daripada Dewa Taisu. Ini seperti yang diperkirakan Yuan Er. Perperangan kali ini akan memaksa dunia Taisu untuk keluar dari sarangnya. Gumam Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya. Sepertinya, ini semuanya adalah kekuatan dunia Taisu yang ada di dunia Xuanyin, ucap Xiaoyan sambil menyipitkan matanya. Pada saat ini, tekanan kuat yang menyelimuti tubuhnya masih belum hilang. Dan sepertinya tekanan ini berasal dari makhluk persegi itu. Akan tetapi, alih-alih memberikan beban pada tubuh Xiaoyan, kekuatan semacam ini bukanlah penindasan yang kuat bagi Xiaoyan. Itu lebih seperti medan kekuatan gravitasi yang disebabkan melalui kehampaan. Kali ini, medan gravitasi yang kuat ini menyelimuti tubuh Xiaoyan. Xiaoyan merasa terintimidasi oleh paksaan yang disebabkan oleh makhluk itu. Sehingga, hal ini menyebabkan tinju Xiaoyan yang melayang di depan wajah Juya, dan itu masih 1 inci jauhnya. Tinju itu tiba-tiba berhenti, dan Xiaoyan juga tidak bisa bergerak. Tunggu dulu, dasar bajingan. Kamu berani membunuh seseorang dari dunia Taisu, ucap seseorang dari kejauhan. Suara teriakan ini datang dari kehampaan. Pamornya tidak ada apa-apaan, tetapi suaranya bisa terdengar cukup jelas. Lalu, ketika suara itu keluar, Juya yang terluka parah saat ini tidak dapat menahan ketakutannya. Apalagi, dia memiliki kekuatan untuk pergi. Jadi, meskipun dia masih ditekan oleh Xiaoyan, pada saat ini itu tidak bisa menghentikannya. Pada saat yang sama, di kehampaan di ujung yang jauh, kita bisa melihat banyak sosok yang berdiri di atas hampir 100 Dewa Taisu itu. Akan tetapi, dibandingkan dengan Dewa Taisu yang datang sebelumnya, kali ini tidak banyak orang yang berdiri di atas mereka. Tentu saja, secara relatif dan secara keseluruhan, ada puluhan ribu sosok yang berdiri di atas Dewa-Dewa Taisu itu. Dan ini adalah jumlah yang sama dengan pasukan yang datang sebelumnya. Tapi, apa yang bisa kita lihat sejauh ini membuat semua orang tidak yakin apakah mereka pasukan Taisu atau bukan. Karena, lagi pula, ada raksasa persegi besar yang ada di belakang mereka. Kemudian, setelah beberapa saat, Juya pun akhirnya bergerak. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari tekanan Xiaoyan. Wajahnya juga tidak lagi dapat melihat fitur wajahnya yang lengkap. Kita bisa melihat usahanya untuk membuka matanya dalam darah. Dan ada cahaya harapan yang melintas di matanya. Akhirnya, pasukan bantuan sudah tiba di sini. Gumam Juya di dalam hatinya. Melihat Xiaoyan yang masih tidak bisa bergerak, Juya yang terluka parah pun benar-benar mencibir serak. Dan sepertinya dia akan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri serta mendatangi pasukannya. Selanjutnya, aku bersumpah kami tak akan membiarkan kalian semua memenangkan perperangan ini, ucap Juya. Aku akan membantai kalian semua, ucap Juya kembali sambil berteriak. Juya berkata sambil bergetar. Akan tetapi, ini bukanlah karena dia takut. Ini adalah kegembiraan yang tak tertandingi di hatinya. Karena sebelumnya, dia sudah hampir jatuh ke tangan Xiaoyan. Dan kali ini, ada bantuan yang tak terhitung jumlahnya untuk membantunya. Pada saat ini, Juya tampaknya telah dilahirkan kembali. Wajahnya terlihat sangat mengerikan. Dan karena wajahnya yang berlumuran darah, kita tidak tahu apakah dia tertawa atau menangis.
Setelah itu, wanita itu pun perlahan keluar dari kendali Xiaoyan. Sekarang, selama dia bisa mundur ke belakang, maka dia tidak perlu bertarung kembali. Itu karena semua orang dari dunia Taisu sudah datang ke medan perang, dan mereka akan mencabik-cabik pasukan Xuanyin untuknya. Seolah-olah dia telah menunggu pendukungnya untuk datang. Kebanggaan Juya masih bisa dirasakan, yang bahkan meskipun ia sedang terluka parah. Ah, jangan kemana-mana, ucap seseorang dengan tiba-tiba. Suara yang nyaring pun terdengar, dan pada saat yang sama, sosok Juya yang perlahan mundur ke belakang tiba-tiba berhenti. Ekspresi Juya pun langsung membeku, dan meskipun dia sudah berlumuran darah, kita masih bisa melihat ekspresinya yang langsung membeku. Dan meskipun dia sudah berlumuran darah, kita masih bisa melihat ekspresi yang langsung membeku. Kemudian, ketika mengikuti tatapannya, ternyata ada sebuah telapak tangan yang dengan erat meraih pergelangan kakinya. Ah, sebelum kalian menghancurkan kami menjadi berkeping-keping, aku harus menghancurkan tulangmu menjadi abu. Bahkan, jika perang ini benar-benar berakhir seperti yang kamu katakan, dalam perjalanan ke neraka, aku masih bisa mengalahkanmu kembali, ucap Xiaoyan. Ketika melihat ke bawah, ternyata telapak tangan yang memegang Juya adalah Xiaoyan, yang tiba-tiba dia bisa merasakan tubuhnya. Meskipun Xiaoyan masih berkeringat dingin di saat ini, dan tubuhnya pun membungkuk, seolah-olah ada sesuatu yang berat menekannya. Namun tampaknya Xiaoyan masih bisa mengatasi tekanan ini, dan gerakannya bahkan tidak dapat sepenuhnya dibatasi. Ini tidak mungkin, di domain kegelapan ini, bagaimana kamu masih bisa bergerak? Ucap Juya yang terkejut. Wajah Juya pun memucat karena kaget. Lalu, ketika dia melihat ke belakang, ada sinyal bahaya panik yang tergambar di matanya. Oh, teknik ini disebut domain kegelapan. Tidak buruk. Jika dapat digunakan untuk menempa kekuatan fisikku, efeknya pasti akan sangat bagus. Ucap Xiaoyan dengan suara yang tenang. Terlihat ada senyuman di wajah Xiaoyan, tetapi di mata sang ratu, dia bisa melihat sekilas bahwa Xiaoyan dengan gila-gilaan mengambil kekuatan dari tubuh Avatar Yuan Shen, sehingga dia bisa menggerakkan tubuhnya dan meraih kaki Juya. Dapat dilihat bahwa senyuman Xiaoyan yang sangat tenang ini membuat Juya semakin panik, karena pada saat ini armor dewa palsu di tubuhnya juga sudah kehilangan banyak kekuatan pertahanan. Sekarang, pertahanan dari armor dewa palsunya sudah penuh dengan celah, dan karena Xiaoyan memiliki banyak metode yang mematikan untuk membunuh Juya sekarang, itu akan menjadi sangat mudah baginya. Kamu tidak akan bisa membunuhku dalam situasi seperti ini. Kamu bisa membawaku sebagai sandera atau sebagai alat untuk tawar-menawar, ucap Juya dengan panik. Juya segera berteriak dengan panik, akan tetapi Xiaoyan masih mengabaikannya, dan kita bisa melihat bahwa tubuh Xiaoyan yang tidak bergerak sudah mengeluarkan nyala api, dan itu menyebar ke sepanjang lengannya. Kemudian, nyala api pun menelan sosok Juya dalam sekejap, hingga sosoknya terselubungi di dalamnya. Tetapi, pada saat ini, armor dewa palsunya juga mengeluarkan kekuatan pertahanan yang kuat, dan dengan kekuatan ini, itu mendukung Juya untuk terakhir kalinya. Api yang menyelubungi Juya ini tiba-tiba menjerit dengan suara yang nyaring. Api yang dikeluarkan oleh Xiaoyan dan api yang menyelubungi sosok Juya, jika dilihat lebih dekat, mereka memiliki 3 warna yang berdetak di dalamnya. Jelas, mereka bukanlah api biasa, akan tetapi ketiga inti api yang dimiliki oleh Xiaoyan. Dalam situasi saat ini, Xiaoyan tidak ingin melihat Juya pergi darinya hidup-hidup. Jadi, bagaimanapun caranya dan apapun yang terjadi, Xiaoyan harus membunuh Juya hari ini juga. Apa yang dia lakukan? Dia bisa bergerak, ucap orang Taisu di kejauhan sambil memperhatikan yang sedang berusaha untuk melenyapkan Juya. Cepat perkuat domain kekosongan dan kegelapan, lalu segera hentikan pergerakan orang itu, ucap sosok yang lainnya ketika melihat keadaan Juya. Melihat banyak sosok yang berdiri di belakang layar di atas ketergantungan Dewa Taisu, pada saat ini mereka mengambil langkah maju dalam sekejap. Hal ini dikarenakan mereka masih tidak percaya kenapa Xiaoyan masih bisa bergerak di dalam teknik pengekangan mereka yang bernama domain kekosongan dan kegelapan. Yang mana dengan teknik domain kekosongan ini seharusnya seorang tidak akan bisa bergerak karena tekanan kuat yang akan menyelubungi mereka. Akan tetapi, dalam situasi ini, karena Xiaoyan mempunyai tubuh abadi bintang 3 dari Avatar Yuan Shen, di dalam teknik domain kekosongan itu, Xiaoyan masih bisa menggerakkan tubuhnya, walaupun masih ada tekanan yang tidak bisa dia tahan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pohon kelapa dipanjat Pak Tani. Jangan lupa untuk senyum hari ini.
一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的，既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。